bahwa ternyata konser pertama Bang Rhoma Irama ini bukanlah di kota Ketapang, melainkan di kota Padang 12. Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai sahabat semuanya, selamat datang. Aduh, ketemu lagi kita. Jangan bosan-bosan dulu pada ya. Ya, abisnya gue kebanyakan gabutnya nih. Jadi mendingan bikin video, biar kita nih bisa cerita-cerita sama kalian juga. Dan berhubung sekarang kan kalau kita mau jalan-jalan juga masih susah, masih takutan gitu. Kalau kita misalkan mau traveling kemana. Jadi di video Mr. kali ini, gue akan ngebawa kalian agak-agak keliling Indonesia nih. Tepatnya ke tempat-tempat yang disebut ada sebuah peradaban atau kota gaib di sana. Nah, penasaran kan? Kira-kira di tempat-tempat rahasia yang katanya ada kota gaib nih, terus dihuni sama banyak makhluk asing, itu kira-kira aman dari virus nggak ya? Kan sekarang nih seluruh dunia pada ketakutan sama virus, jangan-jangan di sana tuh bebas, tentram, aman, sentosa. Ya udah yuk, makanya kita langsung aja pergi ke kota itu. Yang mana kota pertama adalah Padang 12. Nah, kota Padang 12 ini disebut-sebut sebagai kota gaib, gengs. Ya emang agak sulit dipercaya sih, tapi masalahnya katanya banyak orang yang pernah ngeliat secara langsung. Bentar deh. Walaupun namanya kota Padang 12, tapi kota ini bukan ada di Sumatera Barat ya. Yang mana kota Padang 12 ini, itu adanya di Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di Kabupaten Ketapang atau ya sekitar 30 menitan lah. Kalau naik pesawat nih, dari Bandara Supadio, Kota Pontianak. Ya mohon maaf nih, kan emang udah terkenal banget. Kalau Kalimantan tuh, emang kental banget sama yang namanya mistis-mistisan. Dan walaupun berada di sebuah kota kecil, tetapi kota Padang 12 ini adalah kota yang jauh lebih maju dan keren banget dibandingkan kota-kota besar yang ada di Indonesia termasuk di Jakarta, gengs. No, bisa bayangin nggak lu? Katanya kota itu lebih hebreng daripada Jakarta, gimana tuh? Apakah anak-anak di Padang 12 ini, para remajanya tuh lebih gaul daripada anak-anak Senopati? Penasaran kan kita jadinya kalau begitu? Dan konon katanya, bagi mereka yang pernah melihat kota ini, semua wilayahnya itu tampak bersih dan lebih indah dibandingkan negara-negara maju yang ada di belahan bumi manapun, gengs. Dan warga di kota Padang 12 ini hidupnya tuh sangat makmur. Gak pernah ada kelihatan satupun orang yang miskin atau kayak kesulitan begitu. Rumah-rumahnya juga pada mewah. Pokoknya semua bangunannya tuh megah-megah deh seisi kota. Kendaraan-kendaraan yang mahal-mahal tuh macam ya Ferrari atau kalau motor-motor tuh Harley. Itu katanya udah ya biasa lah ecek-ecek di sana. Mampus nggak lu kalau begitu? Gue rasa di sana tuh nggak ada Avanza ataupun Honda Beat kali ya. Gak level, gengs, di sana, gengs. Nggak laku. Dan bahkan juga nggak sedikit katanya warga di sana nih, itu punya pesawat pribadi sama kapal pesiar lah, buset. Bukan kaleng-kaleng tuh kendaraannya mereka, gengs. Itu pada punya pesawat pribadi, garasi rumahnya segede apa ya? Lah kita mah boro-boro punya pesawat. Garasi aja kagak ada sampai motor tuh taruhnya di ruang tamu. Nah tapi namun nih, Padang 12 ini memang bukan seperti kota normal pada umumnya. Alias yaitu kota gaib. Gak semua mata manusia bisa ngelihat kota tersebut. Mungkin cuma mata najwa kali yang bisa ngelihat. Karena dipercaya hanya orang-orang tertentu lah yang katanya nih berhati mulia dan punya pikiran bersih aja yang bisa ngelihat kota Padang 12 ini. Nah bener kan tuh Mbak Najwa Shihab itu kan hatinya mulia kayaknya ya. Bisa kali tuh ngelihat tuh. Nah sedangkan kalau bagi orang awam kayak kita nih, yang hatinya masih busuk sama suka julitin orang, kayak lu pada juga nih, kalau ke situ tuh kalian cuma bisa melihat hamparan tanah kosong aja yang luas dan dipenuhin sama pohon-pohon pinus, sama kayak semacam ada ilalang-ilalang padang rumput ya, pokoknya begitu doang lah. Ya tapi balik lagi nih, kalau bisa ngelihat penduduk yang ada di kota Padang 12 itu, kelihatannya sebenarnya normal aja kayak manusia kayak kita. Namun mereka ini memiliki ciri khas, yaitu tidak memiliki belahan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Jadi nih, ininya nggak ada nih, jadi lurus begini aja begitu. Kayak abis operasi di Korea kali ya, rata begitu semua. Tapi ya kalau kita sekilas ngelengos gitu ya mungkin kita nggak begitu ngeh banget kali ya. Ya kira itu abis operasi kali di Korea begitu. Dan masyarakat Ketapang di sana biasa menyebut orang-orang ini sebagai orang limun. Atau bisa disebut juga dengan orang kebenaran. Dan masyarakat Ketapang sendiri percaya bahwa orang limun ini adalah golongan manusia suci yang sangat jujur dan taat beribadah. Subhanallah, masih ada ya makhluk yang baik, suci, dan taat beribadah begitu ya hari gini. Makanya lu tobat pada semuanya.
segera kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih membahas tentang orang limun tadi ya, nih banyak yang beranggapan kalau orang limun tersebut adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah tersebut. Nah, kalau cerita dari jin muslim itu sendiri ya emang gue pernah denger dari lama sih. Katanya memang ada tuh jin yang muslim yang baik. Ya tapi siapapun mereka, orang limun ini tuh memiliki aktivitas yang gak beda jauh sama manusia kayak kita. Ya bentukannya aja juga sama kan kalau dilihat. Mereka ini terkadang juga pergi ke pasar yang ada di wilayah Ketapang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ya walaupun mereka jin kan jatuhnya, mereka juga butuh makan lah gengs. Makanya tuh tetap ke pasar mereka. Tapi mereka nih bayarnya bukan kayak pakai uang yang biasa kita gunakan. Orang limun ini tuh menggunakan rempah-rempah yang biasa kita gunain buat bumbu dapur tuh kayak semacam kunyit untuk dijadikan alat jual beli. Jadi kayak zaman dulu pakai teknik barter. Tapi kunyit ataupun rempah-rempah yang mereka bawa itu bukanlah barang sembarangan. Misalkan nih, kunyit itu tahu-tahu akan bisa berubah menjadi bongkahan emas keesokan harinya. Lah kenapa tahu-tahu jadi kayak uang kaget ya? Ini orang limun kalau bikin vlog pasti pada banyak nonton nih. Abisnya dermawan banget kayak begitu. Misal pergi ke pasar beli bayam, Bu. Nih saya bayarnya pakai kunyit ya. Tahu-tahu kunyitnya berubah jadi emas 5 gram. Lah siapa yang kagak mau kalau begitu? Dan seperti yang gue udah bilang tadi, kalau banyak banget yang mengaku pernah melihat orang limun ini. Ada berbagai macam cerita tentang kesaksian orang-orang yang pernah mengunjungi kota Padang 12 atau bertemu langsung sama orang limun. Pernah nih, pada suatu malam ada seorang warga yang bertemu dengan kayak seorang nenek-nenek di daerah Pasar Ketapang itu. Si nenek tersebut ceritanya minta tolong buat diantar pulang ke rumahnya. Kemudian ya udah warga itu nolong si nenek dan mengantarnya pulang dengan sepeda motor. Namun ketika sampai di dekat kawasan daerah Padang 12, si nenek yang tadi dibonceng tahu-tahu hilang, gengs. Dan tiba-tiba di jok belakang motornya itu terdapat 2 buah kunyit. Dan karena kebaikan hati dari si warga itu mau nganterin si nenek tadi, kunyit tersebut tahu-tahu menjadi bongkahan emas. Lah kalau begini kan kayak kisah-kisah dongeng di Timun Suri begitu, Timun Suri apa Timun Emas. Padahal kalau kita biasa dengar cerita-cerita begitu tuh, yang tahu-tahu dibonceng berubahnya jadi pocong, jadi kuntilanak. Lah boro-boro bayar gara-gara udah diantar. Cuma nakut-nakutin doang kan ngeselin ya. Nah, ini juga ada kisah lain yang cukup terkenal tentang kota Padang 12 ini. Yaitu di sini ada seorang bidan yang pada tengah malam didatangi sama sepasang lelaki sama istrinya yang lagi hamil. Mereka tuh ngetok pintu rumah bidan itu walaupun udah tengah malam karena katanya istrinya tuh mau melahirkan. Akhirnya sama bidan nih karena kasihan nih dibantu. Setelah berhasil melahirkan, sepasang suami istri ini ternyata mengaku tidak punya uang untuk membayar jasa si bidan. Dan akhirnya mereka nih membayarnya dengan sekantung kunyit. Bidan itu ya udah menerima sekantung kunyit itu dengan ikhlas karena ya niatnya mau nolong. Dan besoknya nih di pagi hari, pas si bidan ngecek ke dalam kantungnya itu, tahu-tahu yang tadi isinya kunyit ya lagi-lagi berubahnya jadi emas. Dari situ masyarakat mempercayai kalau orang-orang yang biasa memberikan kunyit itu berasal dari kota Padang 12. Selain dari cerita-cerita masyarakat tadi, ada juga loh ini cerita dari seorang artis yang terkenal yang katanya pernah mampir ke kota Padang 12 itu. Yaitu cerita dari seorang raja dangdut Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bang Rhoma Irama. Terlalu. Ceritanya saat itu sih Bang Rhoma konser di daerah Ketapang. Dan waktu itu Bang Rhoma nih bilang di atas panggung dengan pedenya gitu ke masyarakat Ketapang, kalau kali itu adalah kunjungan konser keduanya di sana. Tapi semua penonton dan fans-fansnya Bang Rhoma nih mengaku kayak, enggak kok ini baru pertama kali kayaknya abang kesini. Tetapi Bang Rhoma nih yakin kalau sebelumnya dia pernah konser ke daerah Ketapang, tapi memang kota Ketapangnya itu yang tempat pertama kali dia konser berbeda jauh dari yang ia lihat yang kedua ini. Dulu katanya kotanya bersih, bagus banget terus kayak modern. Namun memang waktu yang konser pertama itu, Bang Rhoma ini sempat merasa sedikit heran karena waktu itu penontonnya terlihat agak berbeda. Semua penontonnya tuh mengenakan baju serba putih dan semua wanitanya menggunakan kerudung tapi juga putih-putih, jadi putih semua. Dari situ dipercaya bahwa ternyata konser pertama Bang Rhoma Irama ini bukanlah di kota Ketapang, melainkan di kota Padang 12. Waduh, ternyata penggemar Bang Rhoma ini bukan cuma dari kalangan manusia doang ya, gengs. Luar biasa. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Next kita ke kota selanjutnya nih, tapi sebenarnya gue udah pernah membahas kota ini tapi dulu banget. Nggak banget sih. Ya kayak udah beberapa bulan yang lalu lah, udah pada lupa mungkin kalian atau ada yang belum nonton juga. Jadi nggak apa-apa deh, gue bahas sedikit tentang kota fenomenal ini. Yang mana kota ini disebut dengan nama kota Saranjana, yang dipercaya sebagai kota gaib, di mana terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tuh, lagi-lagi di Kalimantan nih, gengs. Nah, kota Saranjana ini konon katanya adalah kerajaan atau kota
kota besar dari alam gaib. Letaknya di bagian selatan Pulau Halimun atau Pulau Laut Kabupaten Kota Baru. Kota Saranjana ini 11-12 ya, sama si Padang 12, yaitu dihuni sama makhluk-makhluk yang dipercaya itu adalah jin muslim. Namun penampakannya sama juga tuh kayak manusia kayak kita. Bahkan pria di sana nih diceritakan kayak gagah-gagah dan cakep-cakep banget. Terus cewek-ceweknya juga cantik-cantik, putih, pokoknya perfect gitulah. Namun nggak cuma cantik parasa doang, tapi hatinya juga cantik. Ibarat kalau dia ikut Putri Indonesia, semua mata tertuju padanya. Pokoknya penduduk di sana tuh terkenal ramah dan baik-baik semua. Tuh, udah cakep, baik lagi. Sayang aja bukan manusia ya, gengs. Kalau nggak pasti itu udah dijadiin cerang. Para orang tua ini buat dijadiin mantu. Dan bahasa yang digunakan mereka ini sehari-hari itu disebut dengan bahasa Banjar. Kabar yang beredar dari orang-orang yang pernah masuk ke kota tersebut, katanya itu kotanya tuh sangat maju dengan jalan raya yang lebar, gedungnya tinggi-tinggi juga sama rumah-rumahnya megah-megah semua. Dan sistem pemerintahan di sana itu bersifat kerajaan ya, gengs. Dimana mayoritas penduduknya itu ya beragama Islam karena kan pada jin Islam tuh. Di sini ada cerita pada tahun 1980-an, itu warga di sana tuh dikagetkan adanya sebuah pesanan alat berat yang didatangkan dari Jakarta. By the way, ini tuh ceritanya viral banget sebenarnya, gengs. Udah jadi kayak legenda gitu. Yang mana alat-alat berat ini kan harganya tuh mahal, apalagi tahun segitu. Dan siapa yang bisa memesan alat-alat tersebut? Setelah dicek, ternyata diketahui kalau pesanan tersebut itu atas nama seseorang yang tinggal di kota Saranjana. Alamatnya tuh di kota Saranjana katanya. Padahal, kota Saranjana sendiri di alam nyata ataupun di peta benerannya nih, secara administratif itu kan nggak ada ya. Namun anehnya nih, semua alat-alat berat itu tuh udah dibayar lunas. Tapi alamatnya nih di mana nih, mau diantarin di mana nggak tahu kan. Akhirnya ya udah tuh alat-alat itu ditinggalkan gitu aja di sekitaran kota Saranjana. Tapi besok harinya semua alat berat itu udah lenyap, hilang gitu aja tiba-tiba. By the way, itu marketingnya langsung dapat bonus berapa ya? Bisa jual barang segitu banyak, langsung pensiun dini gua rasa itu bisa foya-foya dari duit bonus. Dan dari cerita-cerita yang beredar sih, katanya buah-buahan yang tumbuh di kota Saranjana itu ukurannya besar-besar banget. Pokoknya bisa berkali-kali lipat gitu ukurannya daripada biasa buah-buah yang kita makan. Tapi jenis-jenisnya sama aja sebenarnya, ada pisang, mangga, jambu, atau strawberry Australia. Ya pokoknya kayak buah-buah yang di jus. Cuma bedanya yaitu ukurannya besar-besar banget. Namun kalau buah-buahan tadi yang dari kota Saranjana itu dibawa ke dunia nyata, katanya ukurannya akan kembali normal lagi, gengs. Jadi buah biasa aja. Pokoknya untuk selengkapnya mengenai kota Saranjana ini, kalian bisa tonton video gue yang ini, dimana disitu gue ngebahas khusus memang tentang kota Saranjana. Kalian cek-cek aja nanti ya. Next, kita ke kota selanjutnya yang aneh tapi nyata bernama kota Wentira. Dan diketahui, kota ini tuh terdapat di wilayah Sulawesi Tengah. Banyak sekali misteri yang terdapat di kota Wentira ini, gengs. Karena katanya, kota ini tuh disebut-sebut sebagai wilayah kerajaan gaib terbesar di Indonesia, gengs. Dan katanya, kota ini tuh dijaga oleh 9 panglima jin. Panglimanya sih emang cuma 9. Tapi bala tentaranya ada banyak banget, sampai ribuan. Dan para panglima jin itu gak segan-segan menyerang siapa aja yang mengganggu wilayahnya. Nah, makanya lu pada, udah deh, jangan berani macem-macem atau sosokan mau my trip, my adventure ke kota ini. Karena menurut mitos yang beredar di masyarakat, kota Wentira memang menyimpan harta karun yang melimpah. Orang katanya di situ kan kerajaan jin kan soalnya. Nah, istananya tuh terbuat dari emas murni. Tapi kalian nih kalau ke sana jangan pernah sekali-kali ngambil barang apapun di situ ya, gengs. Apalagi ngambil emasnya. Soalnya nih, kalau sampai kalian ngambil sesuatu dari kota Wentira ini, kabarnya nanti kalian hilang alias nggak pernah kembali lagi. Maksudnya hilang itu ya mati, gengs. Serem banget nggak kalau begitu? Intinya pokoknya jangan tergiur sama harta benda dari kota tersebut, karena nyawa taruhannya. Dan mitos-mitos mengenai kota Wentira ini dipercaya bukan cuma mitos belaka. Bernama Gus Soleh Pati yang membuat sebuah mitos itu terasa lebih nyata. Beliau ini bercerita tentang pengalamannya pergi pertama kali ke kota Wentira di kota Palu. Ketika memasuki kota Wentira, dia ini seperti melewati sebuah gerbang besar gitu. Namun, kalau bagi manusia yang kotor kayak kita nih yang penuh dosa, mungkin gerbang tersebut cuma kelihatan kayak sungai yang letaknya agak tinggi. Namun, kalau orang yang bisa melihat dengan mata batin, seperti Gus Soleh Pati ini, tempat tersebut merupakan sebuah pintu dari kota Wentira. Dia ini juga menyebutkan kalau ada 9 gerbang untuk masuk ke kota tersebut yang masing-masing pintunya atau gerbangnya itu dijaga. Dan menurut kesaksian para warga yang katanya pernah melihat penjaga tersebut, itu sosoknya lagi-lagi ya kayak manusia biasa. Cuman balik lagi kayak orang limun tadi tuh. Mereka nggak punya garis di atas bibir sama di bawah hidung. Nggak ada ini
rata. Dan juga mereka mempunyai kemampuan untuk menghilang, jadi bisa-bisa tahu-tahu jebret hilang gitu aja. Dan Gus Solepati ini juga menyebut makhluk-makhluk gaib penghuni Wentira itu bisa ditemui di sekitar tugu berwarna kuning katanya. Dan rata-rata rumah-rumah dari penduduk di sana itu warnanya kuning catnya, gengs. Yang mana ternyata katanya warna kuning itu memang warna kesukaan makhluk gaib. Nah loh, siapa di sini suka warna kuning? Kirain gue setan mah sukanya warna hitam, warna merah darah, yang serem-serem begitulah. Habisnya kan kalau warna kuning identik dengan keceriaan, kebahagiaan begitu kan, ngejreng. Oleh karena itu, katanya jika kamu mau datang ke kota Wentira ini, dianjurkan jangan pernah memakai baju warna kuning. Kalau kalian nekat nih pakai baju warna kuning ke daerah sana, ya kalian ini bisa ngilang, nggak kembali untuk selama-lamanya. Ya pokoknya ala-ala kalau kayak ke pantai selatan lah. Kalian juga katanya nggak boleh pakai baju warna hijau kan tuh. Oh ya, sama ada satu lagi pantangan nih selain pakai warna kuning, yang kalau kalian mau ke sana itu kalian nggak boleh bicara sembarangan. Yaelah itu sih nggak usah di kota Wentira ya. Di mana-mana juga nggak boleh ngomong-ngomong sembarangan. Ntar jadi kasus, klarifikasi, minta maaf. Next kita ke makam Kemangi yang mana sesuai namanya, yaitu ini emang sebuah makam yang terletak di Cepiring Kendal, Jawa Tengah. Dari sejarahnya, makam tersebut itu merupakan bekas tempat musyawarah dari Kerajaan Mataram yang akan melakukan penyerangan di wilayah Batavia. Jadi emang nggak salah nih. Memang di makam tersebut dulunya sangat ramai orang karena kesibukan untuk melakukan perang tadi. Dan banyak sekali prajurit yang disiapkan di tempat tersebut untuk melakukan penyerangan di Kerajaan Mataram. Daerah itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang yang tumbuh di sekitaran jalannya. Dan semua pohon tersebut dinilai sebagai pohon keramat. Dan pohon itu sendiri juga dinamai dengan pohon Kemangi. Namun sekarang, tempat itu hanya hamparan sawah yang akhirnya dirubah menjadi makam tadi dan dinamakan sebagai makam Kemangi. Kalau dilihat dengan kasat mata, memang makam ini terlihat seperti makam pada umumnya aja. Namun, bagi orang-orang yang bisa ngelihat nih, katanya makam ini bukanlah sebagai makam biasa. Karena makam ini bisa dibilang adalah kota hantu atau kota gaib yang dipercaya dihuni oleh makhluk halus yang berasal dari daerah Alas Roban. Itu daerah di dekat Pekalongan deh. Nah, kalian masih ingat tidak nih cerita tentang Alas Roban? Buat yang belum nonton atau belum tahu, nanti bisa cek-cek video gue yang ini yang Alas Roban ya. Pokoknya banyak banget kejadian aneh yang terjadi di sekitaran makam tersebut, gengs. Dimana nih banyak orang, terutama orang-orang yang melakukan perjalanan sendiri dari luar kota itu tiba-tiba ini bisa aja kesesat di makam tersebut dan katanya bakal susah kembali. Ini ada beberapa kisah yang menceritakan tentang gota gaib di daerah makam Kemangi. Suatu hari ini ada sebuah tronton yang dipenuhi semen datang ke daerah tersebut. Berdasarkan pesanannya, semen itu ditunjukkan untuk keperluan membangun masjid. Namun ada hal yang janggal, di mana orang yang memesan semen tersebut adalah orang yang pernah hilang di sekitaran makam Kemangi. Jadi dia ini dianggap udah ngilang lama, akhirnya dinyatakan meninggal karena nggak pernah ketemu. Ada lagi nih kejadian cukup aneh dan mengerikan, gengs. Suatu hari ini terdapat pasangan suami istri yang ingin membuktikan keberadaan adanya kota hantu di makam Kemangi. Ya semacam kepo sama penasaran aja mereka. Dengan nekatnya nih, mereka ucuk-ucuk berangkat untuk mengunjungi makam tersebut. Ketika telah dekat dengan lokasi sekitar 100 meteran, mereka mulai ragu nih, ini jalannya benar nggak ya? Karena kan mereka ini berasal dari luar kota, jadi tidak begitu mengerti medan di situ. Tiba-tiba aja muncul 3 orang anak kecil yang tahu-tahu ada di belakang mereka aja gitu. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung menanyakan arahnya kemana untuk menuju ke makam Kemangi, ke anak-anak tadi. Dari situ si anak-anak ini langsung menunjukkan tempatnya ke situ. Pas dilihat, mereka ini akhirnya sampai ke sebuah kota yang bagus, megah gitu. Dan ternyata benar mereka telah sampai ke daerah makam Kemangi. Tetapi sebelum sang suami istri ini berterima kasih kepada anak-anak tadi, tahu-tahu anak-anak tadi itu hilang gitu aja. Mereka ini semakin penasaran dan langsung memasuki wilayah yang tadi dia lihat tuh kotanya bagus gitu. Tetapi sebelumnya mereka juga udah kayak punya perasaan yang gak enak kok, tahu-tahu di tengah keadaan yang kayak gini ada kota yang bagus. Tapi ya tetap mereka nekat aja kan, udah penasaran tuh. Dan bener aja setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka dinyatakan hilang dan tidak pernah kelihatan lagi keluar dari daerah tersebut. Tapi sebenarnya kalian nggak sih, gengs? Kalau bener mereka hilang nih masuk ke sana, lihat terus siapa yang ceritain kejadian yang tadi tuh, kejadian dari awal dia ketemu anak kecil lah, terus ngeliat kota lah, kan orangnya udah hilang. Berarti nggak sampai cerita sama orang-orang banyak dong. Aneh nggak sih? Tuh, seperti itu. Bohong dikit, biarin dah. Ya tapi sih, juru kunci dari makam tersebut tuh berpesan untuk orang-orang yang ke daerah makam Kemangi tersebut, ataupun yang melewati lah, untuk selalu berjaga-jaga dan nggak punya pikiran yang kosong, serta selalu berdoa kepada Tuhan aja. Ya pokoknya jaga diri lah intinya. So itu tadi cerita dari 4 kota gaib yang terkenal ada di Indonesia nih, gengs. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk traveling ke sana ala-ala my trip, my adventure? Tapi kalau kalian ke sana jangan lupa ngevlog biar viral. Nih gua lagi ada di kota gaib nih. Kalau gua mah maunya di rumah aja udah. Gak usah pecicilan ke sana kemari. Sampai kalau keadaan udah membaik baru deh pergi-pergi lu. Ya pokoknya tapi yang jelas thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadarivan. Sampai jumpa di kasus setting selanjutnya. Dadah.